Kalau kita ngomongin sejarah besar Indonesia, kota-kota yang kebayang di kepala kita biasanya kan ibu kota kerajaan besar ya. Tapi gimana kalau saya bilang, salah satu kisah paling transformatif dalam sejarah bangsa kita ini justru lahir di sebuah kota pesisir yang kelihatannya sederhana. Yuk kita buka gerbang yang sering terlupakan ini dan selami kisah Rembang. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Kita bakal lihat gimana Rembang, yang notabene nggak pernah jadi kerajaan besar, malah jadi panggung buat dua revolusi yang ngebentuk jiwa Indonesia. Satu, revolusi keyakinan, dan satu lagi, revolusi pemikiran. Dan ini tuh pas banget kan? Seolah-olah takdirnya itu emang udah tertulis dari namanya sendiri. Dari awal mula, identitas Rembang itu ya tentang keterbukaan. Sebuah tempat di mana hal-hal baru itu dimulai, entah itu pemukiman, gagasan, atau bahkan peradaban. Oke, kita mulai dulu dari perannya secara geografis ya, karena ini kunci dari semua yang terjadi sesudahnya. Posisinya di jalur perdagangan Pantura yang super sibuk itu bikin Rembang jadi titik temu. Coba deh bayangin kayak gini, kalau kerajaan-kerajaan besar itu jantungnya, maka Rembang ini ibarat pembuluh darahnya. Dia bukan pusat kekuasaan, tapi dia adalah gerbang yang dinamis. Kapal-kapal datang dan pergi, dan yang mereka bawa itu bukan cuma barang dagangan loh, tapi juga keyakinan baru, budaya, dan ide-ide yang nantinya bakal mengubah segalanya. Sekarang, yuk kita lihat gimana lapisan-lapisan sejarah ini numpuk satu persatu seiring berjalannya waktu. Nah, yang menarik banget di sini tuh polanya. Rembang ini kan selalu jadi bagian dari kekuasaan yang lebih besar ya. Dari Majapahit, Demak yang sama-sama kekuatan laut, sampai Mataram yang basisnya agraris di pedalaman. Tapi coba perhatikan, dia nggak pernah kehilangan karakternya. Dia melayani pusat kekuasaan iya, tapi jiwanya itu tetap menghadap ke laut, selalu terbuka sama dunia luar. Nah, disinilah titik balik pertamanya. Di zaman di mana keyakinan sering disebarkan lewat pedang, Sunan Bonang datang dengan pendekatan yang beda banget. Lewat gamelan, syair, dan dialog. Jadi ini bukan penaklukan ya, ini tuh sebuah revolusi spiritual yang meresap ke masyarakat pesisir dengan cara yang damai dan indah. Dan ini jadi bukti nyata betapa dalamnya pengaruh beliau kan? Warisan Sunan Bonang itu bukan artefak mati di museum, tapi sebuah tradisi yang hidup, yang terus menarik ribuan orang datang ke Rembang sampai hari ini. Sejarah di sini tuh benar-benar masih bernapas. Ratusan tahun kemudian, semangat keterbukaan yang sama yang dulu menyambut ide-ide baru dari seberang lautan, ternyata melahirkan sebuah revolusi yang beda lagi. Sebuah revolusi pemikiran yang dipimpin oleh seorang perempuan yang luar biasa. Dengerin deh kata-kata ini. Kuat banget kan? Penuh harapan dan tekad. Kata-kata inilah yang jadi percikan api buat gerakan emansipasi nasional. Betul. Di kota pesisir yang sama. Bukan di Batavia yang jadi pusat kekuasaan kolonial, tapi di sebuah rumah sederhana di Rembang. Ini membuktikan kalau ide-ide paling radikal itu seringnya lahir bukan di tengah hiruk-pikuk kekuasaan, tapi justru di ruang-ruang yang tenang, yang jauh dari pusat. Disinilah, sambil menatap laut yang sama persis seperti yang dilihat Sunan Bonang berabad-abad sebelumnya, Kartini menuangkan semua idenya ke dalam surat-surat yang kelak akan mengubah dunia. Rembang memberinya ruang untuk berpikir dan menulis. Jadi apa yang terjadi kalau kita sandingkan dua kisah raksasa ini? Jadi poin krusialnya tuh ini bukan kebetulan sama sekali. Pasti ada sesuatu di dalam karakter kota pesisir ini, keterbukaannya, perannya sebagai titik temu budaya, dan posisinya yang selalu melihat keluar yang memungkinkan perubahan-perubahan besar ini terjadi. 2 kali. Nah, ini nih gambaran sempurnanya, gimana Rembang jadi wadah bagi dua jenis pencerahan. Yang satu lewat keyakinan, yang satunya lagi lewat akal. Tapi intinya sama, keduanya itu tentang membuka pikiran, membuka hati, dan membuka jalan menuju masa depan yang baru. Terus, pelajaran apa nih yang bisa kita ambil dari kisah unik Rembang ini? Kalau kita lihat sekarang, ya, semua lapisan sejarah itu, perdagangan, keyakinan yang mengakar kuat, dan pemikiran progresif, semuanya itu nggak hilang. Semuanya menyatu, membentuk identitas Rembang hari ini. Sebuah kota yang mungkin sederhana, tapi syarat makna, di mana denyut nadinya itu yang masih laut. Dan inilah mungkin pelajaran utamanya. Keterbukaan terhadap dunia luar, terhadap ide-ide baru, itulah kekuatan yang sesungguhnya. Rembang adalah bukti hidup bahwa menjadi gerbang itu ternyata bisa jauh lebih kuat daripada menjadi benteng. Dan pertanyaan ini saya lempar ke kita semua. Mungkin aja kisah-kisah perubahan paling penting berikutnya juga nggak akan datang dari pusat, melainkan dari pinggiran.
dari tempat-tempat yang terbuka dan siap menyambut masa depan.